Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau ya. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Jadi pada pagi hari ini ya, cuaca habis hujan tadi malam ya, jadi masih mendung ya, mendung gelap. Jadi kita masih beraktivitas seperti biasa ya, mengembala sapi. Jadi teman-teman, pada kesempatan pagi ini ya, kita lihat sendiri, inilah sapi-sapi kita ya. Eh, di pagi hari sudah kita angon atau kita mengembala supaya sapi kita ini makan ya teman-teman ya, cepat kenyang. Jadi teman-teman, pada video ini teman-temannya saya mau menjelaskan di sini teman-temannya, eh, ada beberapa hal yang ditakuti oleh peternak sapi ya. Jadi ini mungkin udah tahu juga semuanya ya, kawan-kawan semua ya. Jadi sebagai peternak sapi ya, kita ini ya tentu ada saja hal yang kita takuti ya dalam beternak ini ya. Tidak ada yang namanya suatu usaha itu berjalan dengan mulus, pasti punya resiko ya. Jadi yang ditakuti oleh para peternak sapi yaitu yang pertama, terjadi pada sapi ya, ketika sapi itu birahi terus dikawinkan, dia tidak kunjung-kunjung bunting ya. Jadi itu sangat ditakuti sama peternak sapi ya, kita ini. Jadi kita ini beternak ini kan tentu menghasilkan ini ya, menghasilkan seekor sapi pedet ya, kalau beternak itu dalam jangka sekali setahun. Jadi di sini ya, maka tuh saya bilang ya, kenapa yang ditakuti oleh peternak sapi itu ya, ketika sapi birahi dikawinkan tidak bunting ya, karena kita itu menunggu sapi itu 1 tahun lamanya ya. Jadi mungkin kawan-kawan sendiri yang tahu ya, bagaimana kalau perjuangan kita beternak sapi ini ya. Ada yang mungkin beternaknya sistem ngarit, jadi tiap hari ngarit rumput, pagi siang ya, sore juga ya, supaya sapi kita ini diberi makan biar kenyang ya. Jadi banyak sekali perjuangan-perjuangan. Ada juga yang sistem angon ya, jadi diangon sapinya, diangon jadi seperti ini ya, diangon atau dikembala atau mengembala. Jadi setiap hari ya, waktu kita terbuang ya untuk angon sapi ini. Jadi sia-sia dengan ini ya, ketika sapi kita birahi itu kita kawinkan tidak bunting ya. Sangat ditakuti oleh para peternak sapi ya, termasuk saya juga ya, karena yang buat senang itu ya, kita melihat sapi-sapi kita itu makannya lahap, kita senang itu, nafsu makannya kuat ya. Jadi semua rumput itu dimakan ya, makan aja kerjanya makan, jadi kita senang melihatnya. Jadi seperti itu sangat meresahkan bagi kita, bagi saya sendiri sebagai peternak sapi ya. Karena yang saya harapkan setahun itulah supaya sapi kita bunting ya. Jadi karena menunggunya 1 tahun ya, maka tuh kita harus memang betul jeli atau teliti dalam beternak sapi ya. Jadi itu memang resiko untuk kita semua. Jadi itu teman-temannya. Jadi yang ditakuti oleh para peternak sapi ya, kita ini ya, maka tuh ketika sapi birahi dikawinkan tidak kunjung-kunjung bunting, udah sering birahi terus, itu masalah ini ya. Kalau kita lihat dari apanya, mungkin kalau tidak bunting mungkin masalah reproduksi sapi atau reproduksi sapi tersebut ya, maka itu tidak kunjung-kunjung sapi kita bunting. Kemudian teman-teman atau kawan-kawan ya, jadi hal yang ditakuti juga ya, ini dia, ini mungkin banyak yang mengalami ya,
kita sendiri, bukan kita sendiri teman-teman, seluruh peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi ketika sapi kita sakit ya tidak mau makan, nah, itulah sangat pening sekali ya. Jadi kalau dia sakit ya tidak mau makan, kita resah ya. Jadi bisa membuat sapi kita kurus, terus dalam misalnya 1 minggu nggak kunjung makan ya bisa saja menyebabkan kematian ya. Jadi itu sangat ditakuti ya. Jadi sebagai peternak sapi ya kita harus tahu ya ketika sapi kita tuh lagi sakit, kita harus tahu pemberian obat, jadi pemberian vitamin supaya sapi-sapi kita ini kembali sehat ya. Jadi kalau udah sakit ya, waduh, ngeri sekali ya kalau udah sakit sapi itu ya. Kita aja kadang makan nggak selera ya. Kadang kita udah capek ngarit, udah capek mengembala, dia duduk aja nggak mau makan ya, duduk terus nggak mau makan ya. Jadi kita angon seperti ini juga jalan-jalan aja tidak mau makan padahal rumput banyak ya. Jadi itulah ya, jadi ketika sapi sakit, nafsu makan sapi berkurang, tentu itu sangat ditakuti kita ini para peternak sapi ya. Karena bisa saja hal-hal seperti itu hal yang tidak kita inginkan terjadi ya. Jadi kita harus teliti juga ya, teliti, dan kita juga bisa mengantisipasi bagaimana caranya menangani ketika sapi kita sakit, tidak mau makan ya. Mungkin banyak juga ya solusi, bisa juga kita panggil mantri yang istilahnya yang berkompeten ya, atau di bidang peternakan mungkin lebih paham, kita juga minta saran ya. Jadi itulah ya teman-teman atau kawan-kawan yang ditakuti atau kita ini sebagai peternak sapi ya, yang sangat ditakuti. Penyakit juga ya, penyakit itu karena banyak sekali wabah-wabah terjadi ya. Tahun yang udah lalu ya, tiba-tiba sapi di kandang udah bermati-matian ya, udah istilahnya banyak yang mati, itu penyakit atau wabah ya. Jadi kita selalu pokoknya kita harus mengantisipasi atau waspada ya, karena memang kalau penyakit itu sih memang setiap ternak atau ternak apa aja pasti ada ya penyakitnya. Jadi kita harus jeli mengambil sebuah keputusan atau untuk menangani agar sapi-sapi kita ini terhindar atau dijauhkan dari penyakit. Jadi itu ya dari saya ya, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, mungkin untuk para peternak sapi yang masih pemula atau baru ya. Mungkin kalau udah lama yang itu udah senior, kalau udah senior mungkin udah paham ya. Mungkin semoga bermanfaat untuk yang pemula ya. Jadi yang pertama saya bilang tadi ya, yang kita takut itu ketika sapi birahi tapi dikawinkan berulang-ulang tapi tidak bunting ya kan. Yang kedua, sapi sakit tidak mau makan, nah itu pening sekali kita. Kemudian ya penyakit, memang penyakit itu sudah lumrah ya kawan-kawan ya. Jadi semua itu pasti ada, semua kita beternak pasti kita mengalami yang namanya ini ya, ada penyakit. Begitu juga dengan misalnya kita ini ya, bercocok tanam, misalnya nanam cabai, pasti cabai itu ada juga penyakitnya ya. Ya misalnya ini keriting daunnya, terus buahnya bengkok-bengkok ya, semua itu ada teman-teman ya. Jadi semua itu tergantung kita supaya bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Oke kawan-kawan atau teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat video saya ini ya, penjelasan saya ini untuk kawan-kawan semua yang baru misalnya beternak atau yang sudah lama juga mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi di sini juga saya juga belajar ya, belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga buat kita semua. Dari pengalaman itu kita tahu
dan menjadi tidak tahu ya, yang kita misalnya ini yang mengerti, oh lebih mengerti lagi ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.